Baik, selamat pagi Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah sangat baik Uci. Bagaimana kabarnya Uci sendiri? Alhamdulillah semangat ya, semangat selalu. Tetap semangat. Apalagi di tengah perjalanan kita melaksanakan pendidikan guru penggerak, Bu Rina harus selalu semangat untuk menuntaskan tugas-tugas di LMS ya. Bu Rina, kita baru ketemu 2 kali ini ya, setelah toka orientasi kemarin, dan ini merupakan pendampingan individu saya kesini pertama kalinya untuk mendampingi Bu Rina. Nanti hari ini kita lebih ke saling sharing saja. Nanti Bu Rina sampaikan pengalaman-pengalaman dan juga apa saja kendala atau hambatan yang dialami Bu Rina selama proses pembelajaran modul 1.1 dan juga 1.2 ya Bu Rina yang sudah kita lalui ya. Nah nanti Bu Rina bisa ceritakan apa saja ini kemarin setelah memperoleh dan menjalani pendidikan di modul 1.1 dan 1.2 kan tentunya Bu Rina sudah membuat aksi nyata. Sudah ya Bu? Sudah. Bisa dibagikan ini pengalamannya kemarin terkait dengan pembuatan aksi nyata di modul 1.1 ataupun di modul 1.2. Terima kasih Bu Uci. Untuk aksi nyata yang modul 1.1 yang penerapan pemikiran kehadiran Dewantara itu banyak sekali yang saya terapkan di kelas saya karena di situ kan kita harus berpusat kepada murid. Di situ banyak sekali perubahan yang saya lakukan di kelas saya, terutama dan terutama pada teknik pengajaran. Yang dulu itu kebanyakan itu berpusat kepada guru, sekarang kita berpusat kepada murid. Ya kita belajar bagaimana sih cara kita mengajar murid itu yang menyenangkan, yang tidak murid-murid itu tidak tertekan. Nah seperti banyak sekali tentunya kemarin saya berusaha untuk di tema 7 saya kelas 3 itu ada kegiatan pengolahan bahan makanan. Untuk saya cari yang lebih mudah saja, di mana itu pengolahan buah-buahan. Setiap siswa saya beri tugas untuk membawa buah-buahan yang ada di sekitar rumahnya, kita olah di sekolahan. Ada yang dibuat jus, ada yang dibuat salad buah, dan sesuai dengan keinginan siswa saya. Itu salah satunya itu termasuk untuk pembuatan aksi nyatanya ya? Iya. Hebat sekali. Nah, itu sudah didokumentasikan belum? Sudah diunggah di LMS? Belum. Untuk mengunggahan, kalau aksi nyata itu sebelum ada kegiatan itu ada yang lain, maksudnya itu yang saya unggah di LMS. Untuk yang kegiatan yang baru tadi belum saya unggah. Itu untuk aksi nyata modul berapa? Modul 1.1. Ini nanti Bu Rina bisa edit kembali gitu ya, yang sudah di-upload di LMS itu. Nanti uploadnya gini ya Bu Rina. Jurnal refleksi mingguannya sudah. Nah itu kan sudah dibuat modul 1.1. Di bawahnya bisa disematkan linknya sekalian untuk aksi nyata modul 1.1. Jadi upload tugasnya memang kan untuk LMS yang sekarang itu aksi nyatanya itu hanya menyala nanti di modul 1.4. Untuk 1.1 sampai 1.3 disematkan di jurnal refleksi mingguan, juga di portofolio digital nanti. Jadi nanti Bu Rina silakan segera menyematkan linknya yang aksi nyata modul 1.1 ya. Nah respon anak-anak itu gimana Bu? Alhamdulillah mereka sangat senang sekali ya. Karena apa? Karena mereka sendiri yang membawa buah, mereka sendiri yang mengolah, mereka sendiri yang makan, terus mereka sendiri yang bagaimana sih cara untuk mengolah buah itu, bagaimana sih cara menggunakan alat yang digunakan, itu mereka sendiri. Jadi mereka itu sangat excited sekali, senang walaupun bukan materi hanya sekedar buku dan melihat materi yang kita gunakan atau materi yang kita kenakan kepada siswa, tapi dengan harus melalui praktek sendiri itu mereka sangat senang sekali. Berarti pembelajaran lebih bermakna. Iya, betul. Luar biasa apa yang didapatkan Bu Rina selama 1-2 bulan ini terkait dengan pemikiran filosofi KHD bisa langsung diterapkan gitu ya Bu Rina ya. Bisa. Nah kalau dari anak-anak kan sudah terlihat nih antusias mereka. Kalau dari rekan sejawat
dari lingkungan ekosistem di sini sendiri bagaimana Bu Rina melihat aksi nyata yang sudah Bu Rina buat, melihat Bu Rina mengikuti pendidikan guru penggerak ini, mereka itu mendukung atau bagaimana? Ya, begini Bu Uci, sebelumnya saya itu sama rekan-rekan sejawat itu tidak ingin memaksa mereka untuk mengikuti, oh ikutlah kita guru penggerak, ikutlah kita penggerak, enggak. Tapi saya memberikan contoh, dari situlah mereka akan berpikir, oh ternyata kita menggunakan teknik seperti ini, dari pengalaman guru penggerak seperti ini, saya ingin tuh mereka merasa tergerak sendiri dan pengen mencari info apa saja sih yang ada di dalam guru penggerak itu. Alhamdulillah dari kegiatan kemarin itu dari anak ke anak, bukan dari guru ke guru dulu Bu, dari anak ke anak, ayo Bu Guru kita buat seperti kelas 3. Oh jadi antara siswa kelas 1 sama kelas yang lainnya itu mereka ada ini ya kepengen gitu. Iya kepengen, jadi mau tidak mau gurunya juga ikut tergerak. Oh iya ya sudah besok kita buat seperti itu. Nah itu salah satunya. Jadi saya nggak mau memaksa karena apa ya? Karena setiap guru, setiap teman itu berbeda Bu Ji. Luar biasa karena gimana pun kita itu nggak bisa menggerakkan kalau tidak dimulai dari dalam diri sendiri Bu Rina. Jadi Bu Rina dulu yang harus tergerak. Kalau hati sudah tergerak, dimulai dalam diri, dimulai dari hati, kita bisa bergerak. Iya. Kalau sudah bergerak, orang lain melihat kalau itu memang membangun, itu bisa memotivasi orang lain sehingga kita secara tidak langsung itu Bu Rina bisa menggerakkan orang lain untuk meniru atau mencontoh kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh Bu Rina. Lanjutkan terus Bu Rina, tetap semangat. Nanti di modul-modul sampai modul 3 itu nanti banyak sekali ilmu yang luar biasa nanti yang akan Bu Rina dapatkan. Nah, terkait dengan kegiatan kita kali ini, Bu Rina sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang sudah saya share kemarin. Iya, sudah. Dokumen lokal sudah Bu. Ada ya? Iya. Semoga ini nanti ini kan sudah dituliskan bersama kepala sekolahnya Bu Rina saat di lokal. Nah, harapan-harapan ataupun yang belum dilakukan, kekhawatiran semuanya bisa teratasi ya Bu Rina ya. 1-2 bulan ini adakah yang ditemui Bu Rina baik kendala selama proses pembelajaran daring itu? Iya, jelas ada banyak sekali Bu. Contoh fasilitas ya bukan saya mengatakan fasilitas di sini nggak ada, tapi ya kurang memadai. Contohnya kayak kita membuat LCD proyektor, kita belum punya layarnya Bu. Jadi kita LCD proyektor itu kita kenakan di papan tulis atau di tembok. Itu salah satu kendala soalnya kurang nyaman ya. Tapi kita usahakan untuk insya Allah tahun depannya sekolahan akan mengadakan untuk pengadaan kos untuk layar proyektor tersebut agar bisa nyaman. Walaupun cuma satu kan bisa digunakan bersama-sama sama teman guru yang lainnya juga. Itu salah satu kendalanya uji. Terus peralatan-peralatan yang lainnya kita juga buat sendiri dari rumah uji. Contohnya tadi kayak blender ataupun yang lainnya itu kita menggunakan pribadi sendiri dari rumah uji. Itu salah satu kendalanya. Untuk dari teman-teman di sini, dari kepala sekolah, apapun kegiatannya itu semuanya mendukung. Jika mengetahui kegiatan Bu Rina misalnya jam 2 atau biasanya jam 1, jam 2 gitu kan ada kegiatan dukol ya, kita di luar jam pembelajaran gitu. Nah, Bu Rina ketika masih di sini di sekolah, teman-teman yang lain apakah mendukung? Mendukung sekali Bu. Alhamdulillah, karena dukungan dari teman-teman itu juga sangat penting. Karena apa ya, kita menempuh pendidikan guru penggerak ini tidak sebentar, tidak 1-2 hari, kita berbulan-bulan. Jadi sangat penting memang dukungan dari orang sekitar, rekan, keluarganya Bu Rina juga. Semoga semuanya selalu mendukung sampai kegiatan kita ini selesai ya Bu. Nah itu tadi kendala yang ada di sini. Yang ingin saya tahu selanjutnya ini, selama kita
temu di tatap muka dengan Bapak fasilitator, melaksanakan pembelajaran daring. Nah, selama 1 bulan ini ya, 1 bulan lebih ya Bu Rina ya. Betul. Sudah hampir 2 bulan nggak? Oh, belum ya, 1 bulan lebih lah ya. Sekarang dimana kita sudah menginjak modul 1.3. Nah, selama beberapa bulan kemarin, kekhawatiran apa ini yang dirasakan Bu Rina? Kalau untuk kekhawatiran selama ini dengan pembelajaran daring yang kita lalui ya. Pembelajaran daring ya, itu cuma tugas-tugas sebenarnya dari ANS itu. Kekhawatiran saya itu melalui kurang itu loh, tugas saya itu kurang tepat waktu. Nah, itu salah satu kekhawatiran saya. Khawatir ini ya melewati budget gitu ya. Betul, itu maksud saya seperti itu. Untuk yang lain insya Allah alhamdulillah aman. Atau internet juga ya, kadang sih juga nggak terlalu mempersulit saya juga. Kebanyakan lancar ya. Iya, kebanyakan lancar. Kalau untuk terkait materi yang disampaikan melalui daring, gimana? Bisa dimengerti, dicerna, dipahami? Alhamdulillah Bapak Fasil Subhan yang memberikan materi sangat baik. Menurut saya sudah cukup uji. Ya, alhamdulillah. Semoga ikhtiar kita untuk melaksanakan pembelajaran baik secara daring maupun secara luring seperti kita saat ini nanti bisa membuat ada perubahan gitu, terutama di dalam kelas Bu Rina dulu dan jangan lupa diimbaskan ke satu lembaga, ke rekan-rekan sejawat lainnya. Lalu harapan-harapan apa nih yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Harapan yang paling penting ya siswa saya bisa belajar dengan nyaman, dengan senang, tanpa harus tekanan dengan materi ataupun PR dari LKS ataupun yang lainnya. Itu yang sangat saya rasakan sendiri uji untuk ini. Anak-anak lebih bahagia ya, lebih bahagia proses pembelajaran. Iya. Nah, Bu Rina kan sudah mendapatkan pembekalan tentang mengenai filosofi pendidikan KHD gitu ya. Nah, agar di ruang kelasnya Bu Rina itu bisa selaras dengan pemikiran KHD, apa saja perubahan-perubahan yang konkret yang sudah nyata Bu Rina laksanakan di dalam kelas? Ya. Yang pertama itu adalah memberikan kesepakatan kelas di mana setiap ada kegiatan ataupun setiap awal masuk kelas kita membuat kesepakatan apa saja yang kita lakukan, apa saja yang harus kita patuhi dalam kelas. Setiap siswa harus membuat kesepakatan itu dengan tadi ya dalam membuat jus buah tadi juga harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan mungkin kegiatan itu tidak bisa lancar. Karena apa? Karena siswa itu ada banyak, jadi semuanya ingin berlomba-lomba untuk ya ada yang memotong itu. Kalau tidak ada kesepakatan mungkin itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya itu uji. Yang kedua yaitu memberikan motivasi bahwa pentingnya belajar dengan senang tanpa ada paksaan. Itu saya terapkan terus. Karena apa? Ada salah satu siswa saya itu kalau mau berangkat sekolah itu kayak terpaksa gitu uji. Karena ada uji salah satu siswa itu kelas berapa ya? Kelas 3 uji. Iya, enggak tahu sementara ini banyak hal faktor antara dari orang tuanya ataupun dari diri mereka sendiri. Itu saya berikan motivasi yang penting buat mereka bahwa belajar di sekolah ataupun yang mendapat pelajaran atau bukan sesuatu yang harus dipaksakan seperti itu, tapi harus dari kemauan dirinya sendiri. Setelah Bu Rina mengobservasi ya, betul, Bu Rina menemukan enggak ternyata apa yang dia butuhkan, motivasi apa yang dia butuhkan supaya dia itu semangat untuk sekolah? Iya, ternyata dia tidak suka dengan bahasa Inggris. Ada ini. Kalau pelajaran bahasa Inggris berarti dia mungkin milih tidak masuk. Iya. Nah, dari situ saya mengevaluasi diri saya juga sendiri Bu Uji. Ya. Pertamanya kalau bahasa Inggris hanya sekedar menghafal kosakata atau apa, kemarin saya buat permainan kosakata tapi dengan permainan dengan kekinian itu Bu Uji yang setiap anak
Bu Rina sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi KHD, di mana kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman ya Bu. Memang sekarang itu banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memotivasi anak-anak. Entah itu berhasil atau enggak, yang penting kita coba. Kan banyak sekali seperti game-game dan juga SDK yang bisa memberikan anak-anak semangat. Nah, itu yang mendorong Bu Rina untuk melakukan perubahan itu apa? Yang mendorong, ya itu tadi Bu, salah satunya dari anak tersebut. Tapi saya harus mengevaluasi diri saya sendiri. Oh, ternyata anak seperti ini tidak bisa hanya pelajaran secara klasikal, ya harus diimbangi dengan yang pelajaran atau teknik pengajaran yang kekinian. Seperti itu Bu. Saya maksud. Karena kita kan sebagai guru ya, bisa apa ya, kalau bisa itu kita memang harus update Bu Rina. Pembelajaran dulu di misalnya 3 tahun yang lalu kita terapkan di anak A itu bisa efektif. Ternyata di tahun ini belum tentu efektif. Jadi Bu Rina tetap semangat untuk menggali terus potensi diri, mengikuti apa ya, untuk pengembangan diri gitu ya Bu Rina ya. Nah, setelah yang Bu Rina ceritakan tadi, saat ini anak-anak responnya gimana? Terutama anak yang tadi itu Bu. Alhamdulillah Bu, mereka sangat antusias sekali. Bahkan untuk pelajaran bahasa Inggris untuk sekarang sudah mulai menyenangi lah kata. Tapi ya itu harus ada permainan ataupun kegiatan yang di luar, maksudnya di luar pelajaran itu yang menarik lah buat anak tersebut. Itu harus kita banyak-banyak inovasi lah begitu Bu Uci. Bagaimana caranya biar tidak bosan ya, seperti itu. Berarti salah satu cara yang dilakukan Bu Rina adalah membuat inovasi pembelajaran. Betul, iya. Nah, untuk aksi nyatanya sudah ini Bu, sudah menuangkan filosofi KHD ya? Sudah. Berarti nanti jangan lupa tinggal upload ya Bu Rina ya. Untuk modul 1.2 apa sudah selesai? Untuk aksi nyata? Sudah juga. Jurnal refleksi mingguannya? Sudah juga. Iya. Baik, kalau sudah, Bu Rina sudah di ini unggah di LMS? Sudah. Di jurnal beli mingguan? Iya. Direfleksi. Direfleksi ya. Baik, memang kita aksi nyatanya untuk modul 1.1 sampai 1.3 nanti seterusnya caranya sama Bu Rina. Iya. Luar biasa Bu Rina, sudah terlihat apa yang perubahan yang Bu Rina buat, baik yang diterapkan dalam kelas gitu ya, baik juga untuk perubahan dari dalam diri Bu Rina juga. Nah, ini selanjutnya saya ingin melihat portofolio digital Bu Rina apa sudah membuat. Oh, Google Sheet. Iya, Google Sheet. Nah, oh ini platform yang Bu Rina gunakan untuk membuat portofolio berarti Google Sheet ya? Iya. Dimana saat Lokanol sudah kita sampaikan setiap CGP wajib untuk membuat portofolio digital. Sambil membuka portofolio digital Bu Rina ini, komponen-komponen apa saja yang Bu Rina tuangkan di dalam situ? Seperti rumah-rumahnya ini. Iya. Untuk yang pertama itu profilnya Bu Uci. Terus yang kedua ini itu, ya. Iya, ini untuk ini ada profil. Iya. Ini saya buat per modul Uci. Jadi modul ini ada modul 1.1, ada modul 1.2, Iya. ada modul 1.3 dan modul 1.4. Iya. Nah, isinya modul 1.1 itu semuanya kegiatan awal di modul 1.1 sampai hari mingguan itu saya masukkan di sini. Iya. Oh Iya, benar. Bagus sekali, sudah tertata. Ini untuk tugas dari dari diri eksplorasi masuk semua. Ih, hebat Bu Rina, lengkap. Jangan lupa, oh ya, aksi nyata, jurnal, oke. Baik, mantap. Iya, sudah baik. Nah, berarti ini sudah oke. Ini sudah sesuai panduan yang saya kirim ya Bu Rina ya?
portofolio digital untuk guru penggerak ya? Iya, tapi ada saya yang bingung itu Bu Uci yang apa, kalau contohnya Bu Uci kan bukan per modul, ada aksinya, ada abstrak atau apa gitu Bu Uci, terus ada sertifikasi. Iya, itu saya belum, saya hanya buat per modul. Enggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan di tanda home plus itu loh ya Bu ya. Iya. Kalau mau menambahkan rumahnya enggak apa-apa. Kalau aksi nyatanya dipisah atau biarkan saja jadi satu sama modul ini enggak apa-apa? Enggak apa-apa, di sini aja enggak apa-apa. Itu nanti untuk kayak seperti sekarang kegiatan pendampingan individu gitu ya. Ini nanti dimasukkan nggak apa-apa. Ya, dimasukkan boleh di modul 1 atau boleh di luarnya. Saya lihat profil luarnya dulu ya. Di profil luarnya. Boleh nanti Bu Rina boleh ini apa kreasikan sesuai dengan ini profilnya. Sinopsis. Dimasukin ya. Nanti bisa ditambahi alamat sekolah ini, bisa ditambahi Gmap-nya, itu bisa. Gmap nanti bisa ditambahkan di sini. Identitas sekolahnya lebih dilengkapi lagi. Bu Rina sudah ini ya, sudah bisa caranya untuk menambahkan video, foto sudah bisa. Sudah. Semuanya harus dilinkkan. Iya. Ya. Kalau video misalnya ditaruh link drive atau dihubungkan linknya baru yang di copy. Iya. Ya, kalau tidak gitu soalnya tidak muncul ya Bu Rina ya. Saya langsung itu Bu, kan di ini karena ini enggak linknya, saya langsung ambil di drive-nya. Oh iya, kalau di drive bisa. Tapi kalau melalui PC itu yang tidak bisa. Hebat, luar biasa Bu Rina, portofolio digitalnya sudah sangat bagus untuk di pendampingan individu yang pertama ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu Rina ya. Kita ke peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, kompetensi apa yang sudah baik yang menurut Bu Rina yang ada dalam diri Bu Rina? Yang sudah baik. Yang sudah baik tadi ya Bu. Kayak itu kepemimpinan, mewujudkan kepemimpinan diri. Dimana kita memiliki program apa ya Bu, memberikan murid itu bagaimana sih bisa untuk memimpin teman-temannya sendiri, itu salah satunya. Contohnya pada kegiatan upacara bendera, terus ada tim olahraga itu ada, terus tim prestasi, lomba prestasi itu. Saya ingin itu anak-anak itu bisa mewujudkan kepemimpinannya sendiri itu dalam melalui tim tersebut. Gurunya sendiri sudah terjun untuk menemani anak-anak? Sudah terjun, tapi ya kurang efektif. Maksudnya itu kurang, lebih ingin meningkatkan lagi gitu loh Bu Uci. Itu masih belum bisa. Semangatnya Bu Rina ini ya, semangatnya untuk terus menuntun anak-anak meraih prestasi, meraih cita-citanya. Nah, kalau yang perlu ditingkatkan ini apa? Dari dalam diri Bu Rina sendiri? Kalau dalam diri saya itu meningkatkan teknik untuk mengajar yang lebih baik, itu yang perlu saya tingkatkan. Nah, teknik-teknik itu supaya nantinya bisa lebih baik, apa yang bisa dilakukan Bu Rina ini? Yang pertama itu saya melalui kegiatan KKG ya, sharing di kegiatan KKG, sharing di teman sejawat atau satu sekolahan, terus mencari informasi pribadi lewat webinar ataupun lewat YouTube. Itu yang saya usahakan untuk saat ini Bu Uci. Berarti ada usaha untuk ingin mengembangkan diri. Harus Bu Uci. Betul, karena kita sebagai guru, kodrat kita adalah belajar sepanjang hayat. Jadi kita memang tidak boleh lengah, tidak boleh tidur. Kita harus mengupgrade diri terus ya Bu Rina ya. Semangat Bu Rina untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan diri. Semoga dengan rencana kegiatan-kegiatan yang ingin diikuti Bu Rina atau bahkan sudah diikuti,
bisa membuat Bu Rina lebih inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, terkait dengan kegiatan PI kita kali ini, yang ingin saya tanyakan sama Bu Rina, apa ide baru yang Bu Rina dapatkan setelah sesi pendampingan kita kali ini? Ide baru saya di sini kan masih ada sudah kegiatan P5, tapi masih belum bisa berjalan dengan efektif. Saya ingin mengembangkan kegiatan P5 itu dengan kondisi sekolah saya yang ada di sini, di sekitar sekolah saya yang kebanyakan itu adalah pertanian. Di sini juga tanahnya agak subur, ya seperti lihat di lahan-lahan yang ada di depan Ibu Uci. Saya ingin bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar sekolahan dengan cara menanam bibit ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan ataupun juga bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara merawat tanaman, dan juga bagaimana cara memanen, dan juga bagaimana cara untuk mempromosikan ke luar sekolahan. Itu yang ingin saya kembangkan. Luar biasa, semoga ide-ide Bu Rina nanti bisa diwujudkan, apalagi dengan dibekali modul-modul kita ya Bu Rina ya. Di modul 1.1, 1.2 yang sekarang Bu Rina juga sudah menginjak 1.3 terkait dengan visi misi guru penggerak itu sendiri. Nah, dengan visi misi Bu Rina yang tadi itu nanti bisa dikaitkan. Semoga rencana-rencananya nanti bisa terwujud ya Bu Rina ya. Kalau itu tadi harapan ide baru yang ingin Bu Rina capai. Nah, untuk kegiatan pendampingan individu yang berikutnya nih, untuk PI kedua nanti, adakah Bu Rina yang ingin perlu diperbaiki, atau nanti Bu Rina pengen saya seperti apa nanti di pendampingan berikutnya? Ya, saya ingin maksudnya dari saya itu kepingin pengalaman-pengalaman ataupun hal-hal yang Bu Uci dapat itu bisa dijelaskan atau bisa diimbaskan kepada saya, biar saya itu termotivasi, biar saya itu ingin seperti apa yang Bu Uci dapatkan dari CGP yang sudah Bu Uci yang dapatkan kemarin. Jadi ingin saya motivasi gitu loh Bu Uci. Itu saya. Siap Bu Rina. Percayalah, kalau kita tidak akan sia-sia menempuh pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, nanti akan banyak sekali Bu Rina yang didapatkan, di mana ilmu-ilmu dalam pendidikan guru penggerak itu tidak ada di bangku perkuliahan, ataupun kita dapatkan di webinar-webinar lainnya. Karena memang modul-modul yang ada di pendidikan guru penggerak itu Bu Rina semuanya sangat menarik. Bu Rina kan baru menginjak beberapa bulan ini. Nah, kurang lebih kita menempuh pendidikan guru penggerak kalau tidak ada halangan selama 6 bulan. Nah, beberapa bulan ke depan ini malah akan lebih asik dan seru. Nanti kita akan diajarkan gimana caranya mengelola pembelajaran di kelas, tidak hanya di kelas, bagaimana kita diajarkan menjadi pemimpin di pembelajaran, manajerial sekolah seperti apa, cara untuk berkomunikasi, terutama itu nanti di dalam pendidikan guru penggerak itu yang awalnya mungkin kita tidak pandai bercakap dengan rekan sejawat. Nah, nanti Bu Rina lulus guru penggerak dijamin itu pasti semakin terlatih. Karena apa? Setiap recall. Nah, apakah Bu Rina diberikan kesempatan untuk pasif? Oh, enggak. Kan selalu aktif ya? Selalu aktif, dan kita dituntut untuk mengeksplor diri, menyampaikan pendapat dan berpendapat. Nah, banyak sekali manfaat yang akan Bu Rina dapatkan nanti selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu motivasi dari saya. Semoga nanti untuk PIP kedepannya saya bisa memotivasi Bu Rina terus sampai proses pendidikan kita selesai ya Bu Rina. Luar biasa.
apa yang pengalaman yang sudah dibagikan Bu Rina kepada saya. Semoga Bu Rina tetap istiqomah untuk melanjutkan dan menerapkan serta menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat. Itu juga penting ya Bu Rina ya, khususnya untuk melaksanakan dan melakukan perubahan pembelajaran kepada murid. Itu yang utama, tujuan kita adalah di situ. Karena tujuan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus selalu melihat murid-murid dan murid. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Usai sudah kegiatan PI kita kali ini, semoga semuanya memberikan manfaat untuk Bu Rina dan untuk